apakah ada efek samping ini itu? Katanya sih enggak sih. Udah banyak yang menggunakan. Katanya ya udah coba aja. Saya memberanikan pakai nuklir. Menurut saya abrasi jalan yang pintas lah, paling oke lah. Solusi yang tepat. Kami bisa memeriksa lebih teliti, bukan sekedar melihat kelenjar tiroidnya besar atau kecil, tapi kita bisa melihat fungsi sel tiroidnya. Itu dengan alat gamma kamera SPECT yang ada di rumah sakit kami, kita bisa melihat aktivitas sel kelenjar tiroidnya. Jadi kalau di tempat kami datang, kita bisa periksa teliti dan bisa direncanakan pengobatannya lebih lanjut. Dan kalau memang dia hipertiroid, kalau kami tidak perlu dioperasi, itu hanya pengobatannya nyaman, hanya diteteskan saja nanti. Awal gejala saya itu kan tangannya tuh bergetar, terus jantungnya tuh berdebar kencang gitu kan. Jadi tuh hampir tiap malam tuh susah tidur. Katanya ada saudara lain yang juga tiroid dan disembuhkan sama dokter Eko. Jadi saya ngobrol sama dokter Eko, disuruh cek darah sama scan dulu gitu loh. Dilihat hasilnya ternyata agak gede dikit, jadi katanya harus diabrasi gitu. Terapi yang kami di kedokteran nuklir Rumah Sakit Mandaya ini yang banyak dicari oleh pasien-pasien, malah kadang mereka sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia hanya untuk mencari terapi yang nyaman untuk hipertiroid. Ya, ini kami punya terapi ablasi kedokteran nuklir. Ini terapinya kita berikan yodium radioaktif dosis kecil, ya. Nah, itu dosisnya sesuai dengan hasil scan kedokteran nuklir. Nah, itu metodenya hanya diminumkan saja, diteteskan atau diminumkan, jadi tidak perlu disuntik atau ditusuk-tusuk di leher. Sangat nyaman dan harganya pun relatif lebih terjangkau dari metode yang lainnya. Dan kalau sudah terapi ablasi, kalau sudah normal dia sudah bebas obat, tidak perlu minum obat setiap hari. Saya cari, katanya ada yang bisa menyebabkan cacat, mandul, ini itu. Terus saya tanya, apakah ada efek samping ini itu? Katanya sih enggak sih. Ini kan udah kayak penemuan di Amerika gitu ya. Udah banyak yang menggunakan. Katanya ya udah coba aja. Saya memberanikan pakai nuklir. Ini abrasi udah yang kedua. Yang pertama, besarnya tiroid saya itu kan 7,7. Terus dikontrol ulang 1 bulan kemudian kan, dicek darah lagi udah turun jadi 4,3. Bagus, berarti udah ada bekerja obatnya kan. Memang respon terapi masing-masing itu suka ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kalau dengan pasien-pasien saya, mereka testimoninya dengan terapi ablasi kok lebih cepat. Ya, itu bagus, berarti responnya pasien-pasien ini dengan cepat menyerap obat yang kita berikan. Kalau penyembuhan hipertiroid sendiri dengan terapi ablasi kedokteran nuklir, rata-rata pasien saya itu 2 minggu sampai 1 bulan itu sudah banyak menyatakan, dok, telepon ke saya atau WA sudah enak, gejalanya sudah hilang, benjolannya sudah mulai kempes. Iya, memang ada dokter yang menyarankan minum obat doang. Cuman kalau untuk yang saya ini, saya orangnya pelupa. Jadi kadang minum, kadang enggak. Itu kan nggak bagus. Makanya saya memilih abrasi aja gitu loh. Menurut saya abrasi jalan yang pintas lah, paling oke lah. Kami bisa memeriksa lebih teliti, bukan sekedar melihat kelenjar tiroidnya besar atau kecil, tapi kita bisa melihat fungsi sel tiroidnya. Itu dengan alat gamma kamera SPECT yang ada di rumah sakit kami, kita bisa melihat aktivitas sel kelenjar tiroidnya. Jadi kalau di tempat kami datang, kita bisa periksa teliti dan bisa direncanakan pengobatannya lebih lanjut. Dan kalau memang dia hipertiroid, kalau kami tidak perlu dioperasi, itu hanya pengobatannya nyaman, hanya diteteskan saja nanti. Ya, semoga semua orang tidak takut dengan namanya nuklir lah ya. Karena memang ini temuan yang luar biasa lah menurut saya. Semoga orang bisa terinspirasi untuk diobatin dengan abrasi nuklir ini ya. Solusi yang tepat.